Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi akhir untuk UAS nantinya dengan judul Analisis Sentimen terhadap Ulasan Produk Gawai pada Situs Bukalapak. Anggota kelompok kami beranggotakan tiga orang, yaitu yang pertama ada Sarah Nadia dengan NIM terakhir 041, ada Fakhriyatul Jekoni dengan 0186, dengan Alia Hikmatul Rizkia dengan NIM terakhir 229. Tahapan yang telah kami kerjakan yaitu meliputi kami sudah melakukan scraping ulasan pada situs Bukalapak dengan total scraping sebanyak 10 produk handphone, lalu pre-prosesi pada step ulasan, juga melakukan exploratory data analysis atau EDA, lalu melakukan feature engineering, dan juga melakukan analisis sentimen dengan labeling pada kolom jumlah bintang. Dan yang terakhir kami sudah melakukan modeling menggunakan metode support machine vector. Next. Lalu pada tahapan scraping ini kami melakukan scraping terhadap 5 merek HP dan kita mengambil 2 jenis tipe HP per mereknya. Next. Kemudian, setelah kami melakukan scraping, kami lanjut pada proses preprocessing yang dimana proses preprocessing ini kami awali dengan lower casing, menghapus emoticon, hingga proses stemming. Selain melakukan preprocessing, kami juga melakukan penghapusan nilai kosong pada kolom komentar agar datanya menjadi lebih bersih. Lanjut, setelah melakukan hal itu tadi, kami melakukan exploratory data analysis yang dimana hal ini tujuannya untuk melakukan pengecekan isi data seperti jumlah baris dan total serta tipe data kolomnya. Selain itu, ini gunanya untuk menghitung total kolom jumlah bintang di tiap nilainya dan juga menghitung frekuensi kata pada setiap ulasan atau komentar. Lanjut, untuk proses feature engineering-nya, kami telah melakukan 4 tahapan feature engineering-nya. Yang pertama yakni one-hot encoding, back of word, TF-IDF, dan fast tag. Dan ternyata dari keempat tahapan feature engineering ini, TF-IDF menghasilkan akurasi yang lebih baik daripada one-hot encoding, back of word, dan fast tag. Maka dari itu, proyek ini kami memilih untuk menggunakan TF-IDF. Selanjutnya, untuk analisis sentimen, kami menggunakan model super vector machine. Yang pertama itu kami melabelingnya. Sentimen itu dilabeling ditentukan berdasarkan rating pengguna. Untuk sentimen positif, itu untuk rating yang lebih dari 3 bintang. Untuk sentimen netral, untuk rating yang 3 bintang. Dan sentimen negatif untuk rating yang kurang dari 3 bintang. Next. Untuk modeling support vector machine, yang pertama kami melakukan splitting data. Dataset kami bagi menjadi 70% sebagai data training dan 30% sebagai data testing. Kami menggunakan kolom full review clean yang telah di fitur engineering menggunakan TF-IDF sebagai fitur dan label sentimen sebagai target. Next. Selanjutnya untuk pelatihan modelnya, model SVM dengan kernel linear dilatih untuk klasifikasi ketiga kategori sentimen. Dan untuk evaluasi modelnya itu mencakup confusion matrix yang diplot sebagai heatmap, akurasi, precision, recall, dan F-band score. Next. Sebelumnya, kami juga melakukan metode smooth untuk oversampling karena untuk menyeimbangkan data sentimennya. Karena data sentimennya itu yang paling banyak itu data positif. Namun, setelah melakukan metode smooth tersebut, menghasilkan akurasi yang lebih rendah daripada akurasi yang tanpa smooth. Sehingga kami untuk melanjutkannya itu menggunakan yang tanpa smooth. Nah, ini adalah hasil dari produk iPhone 13. Di sini ada hasil dari word cloud setelah preprocessing. Ini mencakup ketiga sentimennya, ada positif, negatif, dan juga netral. Dan juga ada word cloud sentimen positif seperti ini, netral, dan juga negatif. Dan di sini juga menghasilkan visualisasi sentimen yang tertinggi itu ada di visualisasi positif dengan 59,12%. Next. Dan ini adalah hasil confusion matrix-nya, dan hasil klasifikasi reportnya itu menghasilkan akurasi 89%. Dan untuk outputnya yang lain itu kami juga menampilkan top 5 dari ketiga sentimen, ada positif, netral, dan juga negatif. Next. Ini adalah hasil dari produk iPhone 13 Pro Max. Di sini juga menampilkan word cloud setelah preprocessing dan juga ada word cloud sentimen. Itu ada sentimen positif, netral, dan juga negatif. Di sini juga menghasilkan sentimen yang tertinggi itu ada di positif, yaitu 52,67%. Dan untuk confusion matrix-nya seperti ini, dan juga klasifikasi reportnya itu menghasilkan akurasi 80%. Next. Untuk top 5, untuk output yang lainnya, kami juga menampilkan top 5, yaitu ada ulasan positif, netral, dan juga negatif.
Selanjutnya untuk produk Samsung N12, di sini juga menampilkan word cloud setelah processing dan juga word cloud sentimen. Ada sentimen positif, netral, dan juga negatif. Di sini juga menampilkan bahwa visualisasi sentimennya yang tertinggi itu ada di sentimen positif dengan total 57,54%. Next. Ini hasil confusion matrix-nya dan juga hasil klasifikasinya menghasilkan akurasi 72%. Dan untuk top 5-nya itu kami juga menampilkan dari ulasan positif, netral, dan juga negatif. Oke, lanjut untuk produk Samsung A32. Di sini juga kami melakukan word cloud setelah processing, kemudian ada juga word cloud dari ketiga sentimen, yakni sentimen positif, netral, dan negatif. Kemudian untuk analisis sentimennya menunjukkan bahwa sentimen negatif itu paling tinggi, yang mencapai angka 63,91%. Kemudian ini untuk confusion matrix-nya dan klasifikasi reportnya, yang dimana klasifikasi reportnya ini menunjukkan akurasi 80%. Di sini juga ada top 5 dari ketiga sentimen, yaitu sentimen positif, netral, dan ulasan negatif. Kemudian untuk produk Xiaomi Note 10 Pro, sama seperti tadi, kami menampilkan beberapa word cloud sesuai dengan sentimennya dan word cloud setelah pre-processing. Dan untuk analisis sentimennya, ternyata masih sama. Sentimen paling tinggi itu dipegang oleh sentimen yang positif, yakni 48,13%. Kemudian ini untuk klasifikasi reportnya dan confusion matrix-nya, yang dimana akurasinya ini menunjukkan 67%. Kemudian ini juga ada top 5 dari ketiga sentimen. Dan lanjut untuk Xiaomi Note 10s, kami juga melakukan beberapa proses word cloud sama seperti tadi, dan untuk analisis sentimennya menunjukkan angka 49,19%. Untuk klasifikasi reportnya dan confusion matrix-nya seperti ini, menunjukkan akurasi 73%. Ini top 5 dari ketiga sentimen. Dan lanjut untuk produk Infinix Hot 11, sama seperti tadi, ada beberapa visualisasi word cloud. Dan untuk analisis sentimennya, paling tinggi dipegang oleh sentimen positif dengan angka 58,86%. Kemudian ini klasifikasi report dan confusion matrix-nya, yang dimana Infinix Hot 11 ini memiliki akurasi 77%. Ini untuk top 5 dari ketiga sentimen, yakni sentimen positif, netral, dan negatif. Berikut ini yaitu hasil output dari produk Infinix Hot 11 dengan word cloud setelah processing, hasil word cloud sentimen positif, word cloud sentimen netral, dan juga word cloud sentimen negatif. Dan visualisasi sentimennya yang tertinggi yaitu positif 44,10%, netral 37,44%, dan juga negatif 18,46%. Lalu ini hasil confusion matrix-nya dan juga klasifikasi report dengan akurasi 63%. Dan top 5 ulasan positif, negatif, netral dari produk Infinix Hot 11s. Next. Lalu untuk produk Poco M3 Pro, ini adalah hasil dari word cloud setelah processing, word cloud sentimen positif, word cloud sentimen netral, dan juga word cloud sentimen negatif dengan visualisasi sentimen positif yang tertinggi yaitu 60,53% dan netral 26,32%, juga negatif 13,16%. Ini adalah hasil dari confusion matrix-nya dan classification report-nya dengan akurasi 79%. Ini adalah hasil dari top 5 ulasan positif, negatif, dan netral dari Poco M3 Pro. Next, yaitu produk Poco M4 Pro. Ini adalah hasil dari word cloud setelah pre-processing, word cloud sentimen positif, word cloud sentimen netral, dan juga word cloud sentimen negatif. Dan visualisasi sentimennya yang tertinggi yaitu 50,72% yang positif, lalu yang netral yaitu 30,43%, dan juga negatif 18,84%. Berikut ini hasil dari confusion matrix-nya dan juga classification report-nya dengan akurasi 57%. Ini adalah hasil output top 5 ulasan dari yang positif, negatif, dan netral dari Poco M4 Pro. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.